Salam semangat, salam ceria, pelajar berkarya. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing buku yang ditulis oleh Michael Allen dengan judul Designing Successful E-Learning. Bab 6. Success Based Design. Anda akan mengembangkan gaya Anda sendiri. Tidak hanya ada satu cara yang tepat untuk merancang e-learning yang berhasil. Membuat keputusan yang baik. Desainer yang sukses akan dapat membuat pengalaman yang mengubah perilaku. Desainer berhasil hanya ketika pekerjaan mereka membawa peserta didik ke kinerja yang sukses. Rancangan berbasis kesuksesan merupakan gabungan dari pendekatan, teori, penelitian, dan pengalaman yang sebelumnya disebut rancangan sistematis. Pada bab sebelumnya dibahas 3 pendekatan teoritis, yaitu behavior, kognitivisme, dan konstruktivisme. Edmer dan Newby mengusulkan cara yang menarik untuk memilih pendekatan teoritis berdasarkan 2 faktor, yaitu tingkat pengetahuan tugas pembelajar dan tingkat pemrosesan kognitif yang diperlukan oleh tugas tersebut. Tingkat pemrosesan kognitif yang diperlukan juga mempengaruhi strategi mana yang kemungkinan akan berhasil. Misal, tugas menuntut pemahaman tingkat tinggi seperti pemecahan masalah sering dipelajari dengan perspektif konstruktivis. Argumen Edmer dan Newby membuat pengalaman belajar bermakna, berkesan, dan memotivasi pembelajar. Latihan pemecahan masalah atau latihan konstruktivis mungkin ditunda sementara pembelajar mempraktikkan beberapa keterampilan yang lebih mendasar atau latihan behavioris. Desain berbasis kesuksesan tidak terlalu peduli dengan kemurnian teoritis dan juga untuk mencatat bahwa perspektif teoritis terus muncul untuk mendukung apa yang dilakukan oleh desain berbasis kesuksesan dalam praktiknya. Terkadang teori memimpin praktik, terkadang sebaliknya. Perhatikan kemana langkah Anda. Rancangan berbasis kesuksesan dimulai dengan keengganan untuk melihat instruksi sebagai solusi, karena mencapai perubahan perilaku melalui pembelajaran tidaklah mudah. Penting sebelum menggunakan desain instruksional sebagai solusi, untuk memastikan masalahnya adalah masalah yang dapat dan harus diselesaikan melalui solusi pelatihan. Kebermaknaan adalah pintu gerbang untuk mempelajari keterampilan yang kompleks dan merupakan prasyarat pengalaman belajar yang berkesan. Kegiatan belajar harus membuat kesan abadi pada pembelajar. Jika perilaku setelah pembelajaran dan tes akhir ingin diperbaiki, ini bukan hanya tentang kebaruan, ini tentang menciptakan sesuatu yang akan diingat oleh pembelajar. Pengalaman belajar yang memotivasi. Pembelajar harus memiliki motivasi untuk belajar dan mentransfer pengetahuan mereka ke kinerja yang sesungguhnya. Agar pembelajaran terjadi dan perilaku masa depan berubah, pembelajar harus mengeluarkan energi. Mereka tidak akan melakukan ini kecuali mereka melihat alasan untuk melakukannya. Hasil terukur. Kami tidak bicara tentang skor post-test di sini, tetapi kemampuan otentik untuk lebih efektif setelah pelatihan. Jika karya desain mengidentifikasi kinerja yang benar-benar dibutuhkan, memungkinkan pembelajar tampil pada tingkat yang dibutuhkan, dan membantu memotivasi pembelajar untuk benar-benar tampil, maka kesuksesan sudah dekat. Karakteristik desain. Desain instruksional berbasis keberhasilan sepertinya pendekatan paling cerdas mengingat apa yang diketahui dan tidak diketahui saat ini. Ini adalah pendekatan eklektik, menggabungkan prinsip-prinsip yang berguna dari sumber teori, penelitian, dan kesuksesan yang diamati, dan selalu memperhatikan pengalaman belajar yang penuh, berkesan, dan motivasi untuk hasil yang terukur. Dunia desain yang sebenarnya. Desainer dapat mengambil waktu mereka dan mengeksplorasi dampak komparatif dari desain alternatif. Tidaklah cukup bagi para perancang saat ini untuk menghasilkan pengalaman yang optimal sesulit itu. Mereka juga harus bersaing dengan dan mengelola berbagai harapan, preferensi, dan kendala yang diinginkan oleh sponsor proyek. Mereka harus merancang interaksi yang dapat dikembangkan menggunakan alat yang dikenal dan tersedia untuk pengembang dan dalam batas waktu tertentu. Tantangan tim. Saat mempresentasikan desain Anda kepada tim, memungkinkan akan terjadinya perbedaan pendapat dan penolakan. Anda juga harus terbuka terhadap ide dan proposal baru, mengetahui bahwa tidak ada desain yang sempurna. Jadi, Anda akan
Mencari desain yang berhasil memenangkan dukungan kritis dan berhasil dengan pembelajar. Pilihan pertama Anda bukanlah sebuah pilihan. Kami menekankan perlunya untuk mengidentifikasi pembuatan keputusan utama dan mengamankan keterlibatannya pada saat-saat kritis, meskipun individu tersebut mungkin ingin tetap tidak teridentifikasi atau tidak terlibat. Pilihan pertama seseorang jarang menjadi pilihan untuk membantu di bawah berbagai tipikal dan terkadang tantangan yang hampir luar biasa yang dihadapi desainer. Kami mengambil pelajaran dari desainer yang berhasil dalam menciptakan pengalaman belajar yang kuat dan membentuk kembali desain untuk mematuhi batasan organisasi dan sinkronisasi ide. Penelitian memberitahu kita untuk tidak mengharapkan perubahan perilaku datang hanya dari pembelajaran. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat and see you on the next video.